Nasib kurang beruntung dialami oleh anak berusia 9 tahun asal Kudus. Anak bernama Zafira Nur Abida ini selain menderita obesitas, dia juga menderita gangguan tulang pinggul yang mengakibatkannya tidak bisa berjalan. Anak kelima dari pasangan Mufliha dan Kaswan asal RT 3 RW 3 Desa Prambatan Kidul, Kecamatan Kaliwungu tersebut menderita penyakit langka, yaitu protrusio acetabuli atau gangguan bola pada tulang panggul menjorok ke dalam rongga panggul yang mengakibatkan anak tersebut tidak bisa berjalan. Akibat penyakit tersebut, sang anak tidak bisa berjalan meski usianya sudah menginjak 9 tahun. Keterbatasan gerak karena kakinya tak berfungsi normal membuat anak ini sering berdiam diri. Meski demikian, anak ini masih lahap dalam menyantap makanan. Kondisi inilah yang kemudian membuat sang anak mengalami obesitas. Setelah dicek berat badannya mencapai 52 kg. Memang anak ini tidak bisa berdiri sejak lahir. Waktu lahir dulu prematur dan berat badannya kurang, ujar Mufliha ibunda Zafira saat ditemui di RSUD Dr. Loek Mono Hadi Kudus, Senin, 29 September 2025. Mendapati anaknya mengalami gangguan sejak lahir, sedianya orang tuanya sudah berusaha untuk mencari solusi medis. Secara rutin sebelumnya Zafira diantar orang tuanya untuk berobat ke RS Mardi Rahayu sampai ke RSUP Dr. Karyadi sampai menjalani kontrol rutin. Namun selama 4 tahun terakhir Zafira tidak lagi diantar kontrol ke rumah sakit. Dia juga belum pernah sekolah. Biasanya privat di rumah, tapi anaknya memang suka bosan, kata Mufliha. Kondisi yang dialami oleh Zafira belakangan diketahui oleh Wakil Bupati Kudus Belinda Putri Sabrina Birton melalui aduan via media sosial. Alhasil, Belinda meninjau langsung ke kediaman Zafira bersama Camat Kaliwungu, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan Puskesmas Kaliwungu. Nah, itu sudah dulu awal-awal sudah sampai dirujuk sampai ke Karyadi, ya sudah disarankan untuk operasi pinggulnya itu, kemudian dia ada kelumpuhan atau kelemahan anggota gerak kedua kakinya itu yang membutuhkan fisioterapi. Ya, karena dia waktu itu sempat rutin fisioterapi dan saat beberapa tahun terakhir itu sempat putus, ya sudah putus tidak fisioterapi, akhirnya kan duduk saja, makanya banyak akhirnya terjadi obesitas. Nah, penanganan yang ada di sini nanti ya untuk secara komprehensif, bukan hanya saya sebagai dokter anak saja, tetapi nanti kolaborasi dengan dokter spesialis ortopedi, dokter spesialis gizi klinik, dokter spesialis saraf, kemudian dokter spesialis rehabilitasi medik, dan tidak kalah pentingnya karena ini kasus anaknya sudah remaja, tentunya ada masalah mental emosional. Nanti saya konsultasikan dengan psikolog ya. Psikolog untuk penanganan masalah mentalnya, kan bukan hanya masalah fisik saja yang terjadi saat ini, gitu ya. Tapi kondisi pasien sebenarnya stabil. Berat badannya berlebihan, obesitas itu tadi ya. Berat terkini tadi sudah ya sekitar 55 kilo karena kesulitan menimbang anaknya kan. Umur segitu idealnya berapa, Pak? Ya, jadi kalau berat badan ideal itu menurut tinggi badan ya, karena tadi untuk tinggi badannya juga kesulitan untuk diperiksa ya, kemudian untuk berat badannya juga tidak ideal pemeriksaannya ya, karena perkiraan sekitar 55 kilo kan, sambil dipondong, digendong gitu ya. Nah, kalau anak usia 11 tahun ya kisarannya kan 25 sampai dengan 35 tergantung tinggi badannya itu ya. Kita melakukan kunjungan di salah satu rumah di Prambatan Kidul karena terkait kemarin ada yang DM saya gitu, tetangganya si anak ini menyampaikan lah kalau dia punya tetangga, terus tetangganya obesitas, terus setelah itu tadi kami tinjau ke sana dan ternyata memang ada riwayat cerebral palsy dari kecil, perlambatan pertumbuhan, terus kebetulan karena memang nggak bisa jalan ya, bisa aktivitas, terus kan cuma makan, aktivitasnya sedikit, terus sekarang obesitas, dan dulu sih rajin berobat, cuman 4 tahun terakhir sudah nggak pernah berobat sama sekali karena terkendala biaya, akhirnya tadi kita bantu untuk berobat lagi.